Pernah nggak Anda lihat hujan super deras, terus mikir, wah asyik, cadangan air tanah kita pasti aman. Kelihatannya logis ya? Tapi, gimana kalau saya bilang kenyataannya seringkali justru kebalikannya? Nah, kali ini kita akan bedah bareng-bareng sebuah paradoks yang, jujur aja, cukup mengejutkan soal hujan deras. Pertanyaannya sederhana tapi penting banget. Kenapa sih hujan lebat yang kelihatannya kayak berkah, justru seringkali gagal total buat mengisi ulang sumber air tanah kita yang paling berharga? Yuk kita pecahkan teka-teki ini. Oke, untuk bisa paham, pertama-tama kita harus lihat tanah itu sendiri. Coba deh bayangkan tanah itu kayak spons raksasa. Dan ya, namanya juga spons, pasti ada batasnya kan? Kita semua mungkin mikir gini, hujan turun, air langsung meresap, cadangan air tanah keisi. Gampang. Tapi ternyata ada satu faktor kunci yang sering kita lupakan dan itu mengubah segalanya. Faktor itu adalah kecepatan. Istilah teknisnya itu infiltrasi. Gampangnya, ini proses air meresap masuk ke dalam tanah. Nah, seberapa cepat tanah bisa melakukan infiltrasi ini, disitulah letak inti masalahnya. Coba lihat bedanya. Kalau hujannya cuma gerimis, rintik-rintik gitu, airnya kan pelan-pelan meresap. Tanah punya banyak waktu buat minum dan ngisi lagi cadangan air di bawah. Tapi, begitu hujan deras mengguyur, ceritanya jadi beda. Airnya turun jauh lebih cepat daripada kemampuan tanah buat nyerap. Jadinya apa? Tanah itu langsung jenuh, udah kayak spons yang disiram air terus-terusan sampai meluap. Nggak bisa nampung lagi. Terus air yang nggak bisa diserap itu kemana perginya? Ya itu dia. Airnya cuma lewat di atas permukaan tanah. Kita sebut ini limpasan permukaan. Dan ini baru awal dari masalah yang lebih besar. Sekarang kita pindah dari tanah alami ke lingkungan perkotaan kita. Kalau tanah biasa aja punya batas kemampuan menyerap, lingkungan yang kita bangun ini, wah, bisa dibilang bikin penyerapan air jadi hampir mustahil. Lihat aja sekeliling kita, jalanan aspal, trotoar beton, bahkan tanah di taman-taman kota yang seringkali sudah sangat padat. Semua ini fungsinya kayak lapisan anti air raksasa. Mereka jadi tembok penghalang yang bikin air hujan nggak bisa nyentuh tanah yang asli di bawahnya. Kutipan ini pas banget ya. Kita ini seolah-olah membangun kota yang menolak air hujan. Kita paksa setiap tetes air yang jatuh dari langit untuk lewat labirin beton dan aspal, bukannya meresap ke tanah. Jadi kalau airnya nggak bisa turun ke bawah, terus larinya kemana? Nah, ayo kita ikuti jejak air hujan ini dan lihat gimana sumber daya yang super berharga ini malah jadi terbuang sia-sia. Prosesnya itu cepat dan ya bisa dibilang brutal. Air hujan yang nggak terserap itu langsung ngalir kencang di atas aspal, masuk ke got, terus ke sistem drainase kota. Dari situ, perjalanannya cuma satu arah, langsung dibuang ke sungai, dan ujung-ujungnya berakhir di laut. Dan inilah akibat fatalnya. Air bersih gratis dari langit yang seharusnya mengisi ulang sumur dan sumber air kita, malah dialihkan, dibuang, dan hilang selamanya dari siklus air tanah lokal kita. Perjalanan satu arah yang menjauh dari kita. Jadi, setiap kali hujan deras turun di perkotaan, ini bukan cuma satu kesempatan yang hilang. Ini sebenarnya dua masalah sekaligus. Pertama, kita kehilangan kesempatan emas buat menabung air. Kedua, di saat yang bersamaan, kita justru menciptakan risiko banjir. Jadi, ini dia inti dari semua pembahasan kita. Masalah utamanya itu ternyata bukan di seberapa banyak air hujannya, bukan itu. Tapi, masalahnya ada di jalur yang kita sediakan, atau lebih tepatnya yang tidak kita sediakan bagi air hujan untuk kembali ke rumahnya, yaitu tanah. Ini akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan yang sangat penting untuk masa depan kita. Gimana caranya kita merancang ulang kota-kota kita, supaya setiap tetes air hujan itu kita bantu untuk menemukan jalannya kembali ke dalam tanah. Ini bukan sekedar tantangan teknis, tapi sudah jadi sebuah keharusan. Terima kasih sudah menyimak.